Halo, selamat datang di BTS Behind the Story. Ini di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan juga mendengarkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diproses Tuhan luar biasa. Bersama dengan saya Reza Nangin yang akan menjadi hostnya, dan hari ini kita sudah ada Kak Yonatan Tan. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nonton ataupun juga udah pernah lihat kesaksiannya Kak Yonatan gitu, atau ada juga yang belum gitu. Mungkin yang baru aja pertama kali ngelihat di BTS ini, siapa sih Kak Yonatan? Mungkin kalau misalnya sedikit kita mau kasih tahu kilas balik gitu ya, Kak Yonatan ini adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Cuman memang setiap manusia waktu sekarang sudah menemukan identitas yang sebenarnya gitu ya, pasti ada masa-masa gelap dan masa-masa kelamnya ya Kak ya gitu. Setiap orang pasti beda-beda, dan Kak Yonatan ini prosesnya dulu adalah dari laki-laki, terus abis itu memutuskan untuk menjadi wanita, terus abis itu sekarang puji Tuhan memutuskan kembali untuk menjadi laki-laki yang dimana Tuhan udah tentukan identitasnya gitu. Nah, seru kan? Oke, kita bakalan bahas satu-satu nih Kak. Oke. Ya, kita mungkin akan ngebahas zaman pertama kali Kak Yonatan memutuskan. Itu kan di tahun berapa ya Kak ya? Memutuskan untuk dari Kak Yonatan dari laki-laki, terus habis itu kayaknya aku ingin menjadi perempuan aja deh gitu. Itu dari kecil. Itu dari kecil? Ya, dari usia remaja itu sudah pengen menjadi perempuan. Tapi untuk menjadi perempuan itu prosesnya juga panjang gitu. Usia 18 tahun saya sudah operasi, pasang implan payudara. Usia 21 tahun saya sudah operasi kelamin untuk jadi wanita. 18 tahun Kak? Iya. Oke, 18 tahun itu berarti, sorry kalau misalnya aku tanya, itu di tahun berapa Kak? 78. Tahun 78? Iya. Oke, bentar, tunggu. 78 tapi berarti di Indonesia sudah ada rumah sakit yang memang mumpuni ya? Iya, ada. Dan kalau misalnya aku boleh tahu, operasi itu kan maksudnya gini, operasi yang biasa aja, operasi usus buntu aja tuh mahal ya. Operasi usus buntu. Ini operasi implan itu mahal sekali dong Kak? Waktu zaman dulu mungkin sekitar berapa ratus kali ya, saya juga lupa. Berapa ratus ribu? Ya, berapa, 4 apa 500 kali ya, zaman dulu mungkin, ya. Iya, itu tahun 78, 500 ribu, mungkin sekarang 500 juta dong. Ya, gitulah. Wah, berarti mahal banget. Dan di umur 18 tahun, di umur 18 tahun memutuskan untuk aku berubah aja. Dorongan apa sih yang terbesar sebenarnya Kak? Karena untuk merubah identitas itu kan nggak seperti kayaknya aku lagi pengen makan nasi goreng di hari ini gitu kan? Ya. Jadi dari usia 14 tahun saya tuh udah mulai pakai baju perempuan. 14, 15, 16, 17. Kan ada nextnya dong, kan nggak jadi pakai baju perempuan terus. Betul. Tapi tidak melakukan apa yang di dalam diri kita tuh nggak ada yang dirubah. Saya kan maunya dirubah. Makanya usia 18 tahun saya mulai operasi pasang implan payudara, dan setelah itu usia 21 tahun saya operasi kelamin. Oke, berarti Kak Yonatan beranggapan bahwa memang Kak Yonatan adalah wanita gitu ya. Gitu ya. Cuman memang lagi terjebak di tubuh pria aja gitu. Ya. Jadi yang harus dilakukan sama Kak Yonatan adalah aku harus merubah tubuhnya karena aku sebenarnya adalah wanita gitu. Ke sekeliling society gitu, maksudnya circle-nya Kak Yonatan itu bagaimana pada saat itu Kak? Maksudnya baik itu keluarga ataupun juga teman-teman gitu ya. Dengan keputusan ini kan salah satu keputusan besar ya, keputusan luar biasa gitu dengan. Kalau dalam keluarga itu yang nggak setuju papa saya ya. Oke. Ya. Kak Yonatan itu anak terakhir ya? Iya. Oke. Dia pengen anaknya itu menjadi anak laki-laki. Jadi dia berusaha dengan caranya dia sendiri.
Ya kebenaran papa saya dulu agamanya kan Buddha kan. Jadi saya dibawa ke dokter, disuntik hormon laki-laki. Udah itu saya dibawa ke kelenteng. Saya dipukulin dengan bunga sedep malam 10 tangkai, ya kan, katanya saya kemasukan setan. Udah itu rambut saya yang dicukur, digundul sampai habis. Biar saya itu menjadi laki-laki, itu adalah usaha papa saya. Biar saya menjadi laki-laki. Tapi sebenarnya yang saya butuhkan itu sebenarnya bukan itu. Saya itu kehilangan sosok seorang ayah. Saya adalah fatherless. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya adalah kehadiran ayah ya? Iya. Di dalam hidupnya Kak Yonatan ya? Saya tidak mendapatkan itu. Jadi bagi saya anak itu bukan butuh cuma dikasih disekolahin, dikasih uang jajan, tapi kasih itu saya tidak mendapatkan dari papa saya. Tuh, penting banget tuh. Mungkin buat teman-teman sekarang yang sudah menjadi orang tua gitu ya sekarang. Aku pun juga udah jadi orang tua Kak, maksudnya udah punya anak juga. Yang dibutuhkan itu bukan uang jajan. Yang dibutuhkan itu bukan sekolah yang bagus gitu ya, di tempat di mana gitu, atau dikasih mobil atau dikasih apapun, tapi yang dibutuhkan adalah kehadiran kita gitu, kehadiran ayah, kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak-anak. Karena dari sini aja kita bisa ngelihat efeknya bisa sampai separah itu ya, karena ketidakhadiran ayah. Ya. Dan juga kutuk dosa turunan itu juga bisa. Jadi LGBT saya bilang itu orang kenapa bisa kena ke LGBT? Karena sebabnya itu banyak banget. Broken home juga bisa, ya kan? Dia melihat orang tuanya berantem terus, mungkin ibunya suka dipukulin, ya kan? Perceraian. Kok sosok laki-laki kayak gini sih gitu ya? Banyak sekali. Gitu. Kalau saya juga merasa, kalau dulu papa saya tuh kan suka ke Gunung Kawi ya. Jadi kita nggak pernah tahu perjanjian dengan Gunung Kawi itu apa gitu. Oke. Nah, Kak Yonatan ini anak terakhir. Ya. Dari 11. Dari 11. 11 bersaudara. Oke. Kakak, berarti semuanya kakak ya? Iya. Kakak-kakak bagaimana ngelihat Kak Yonatan yang punya tekad, oke, saya mau berubah menjadi wanita gitu? Kalau kakak saya sih nggak ada komen ya waktu itu ya. Jadi mereka biasa-biasa aja. Tapi yang menentang saya itu adalah orang tua saya. Cuma waktu saya operasi kelamin itu kebenaran papa saya juga udah meninggal. Jadi saya pikir sudah tidak ada penghalang lagi kan untuk saya melanjutkan keinginan saya menjadi perempuan. Oke. Jadi memang di dalam keluarga pun juga nggak ada teman bicara, teman curhat gitu ya? Itu nggak ada. Oke. Karena pergaulannya pada saat itu tuh bagaimana sih Kak Yonatan? Pada waktu itu umur 18 itu Kak Yonatan bersama dengan circle yang seperti apa gitu? Dengan teman-teman yang bagaimana gitu? Apakah mereka pun juga ngedukung atau? Saya bergaulnya itu dari kecil itu saya tuh udah suka bergaul dengan perempuan. Karena saya bergaul dengan perempuan itu saya merasa nyaman daripada saya bergaul dengan laki-laki. Ya. Jadi dan saya pun juga nggak pernah hidup di luaran gitu kan, seperti di jalanan itu saya nggak pernah. Jadi pergaulan saya tuh ya umumnya dengan perempuan aja. Bagi laki-laki itu saya enggak itu. Oke. Akhirnya sudah tuh ya melakukan istilahnya memutuskan pada umur 18 ya kayak. Umur 18 terus habis itu udah tuh menjalani hidup sebagai wanita. Terus perjalanan waktu kan Kak Yonatan pun juga akhirnya pun juga sempat menikah ya? Sempat menikah. Terus habis itu akhirnya pun juga akhirnya cerai. Itu juga perceraian bukan suami saya yang minta, tapi saya yang minta gitu. Karena apa? Yang dalam hidup saya tuh selalu ada yang namanya nggak pernah bersyukur sama Tuhan ya. Meskipun saya dulu sekolah Kristen, tapi saya cuma tahu Tuhan, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Yang ada dalam diri saya tuh selalu
pembenaran diri. Jadi bukan kebenaran. Kalau kita ikut sama Tuhan itu kan kita percaya akan kebenaran kan. Kebenaran itu adalah firman kan. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saya tidak mengenal Tuhan tapi saya tahu Tuhan. Jadi yang saya lakukan itu menurut saya ya pembenaran diri saya lakukan. Ya. Gitu. Ya. Salah satunya adalah kayaknya pun juga mengakhiri pernikahan pun juga salah satu pembenarannya. Iya, pembenaran diri. Iya. Gitu. Terus habis itu sebenarnya apa sih yang dicari Kak Yonatan dulu itu udah merubah dari berubah identitas, terus habis itu pun juga menikah. Aku pikir kan menikah tuh kayak oh ini nih yang dicari, tapi sebenarnya bukan itu sepertinya ya Kak ya. Iya. Jadi yang namanya kekosongan jiwa itu selalu ada. Ya. Jadi selalu mencari, tapi yang dicari itu selalu hal-hal yang negatif, bukan hal yang positif. Itu adalah saya. Ternyata setelah saya tahu itu semua itu adalah iblis yang bekerja dalam kehidupan saya. Jadi semakin ditarik jauh dari Tuhan gitu ya. Iya. Sampai ke berbagai macam hal ya yang Kak Yonatan alamin ya. Sampai waktu itu pun juga katanya kan Kak Yonatan pun juga sempat masuk ke dalam dunia prostitusi ya Kak? Iya. Wow. Sempat bunuh diri 2 kali. Bunuh diri 2 kali? Iya. Ini umur berapa Kak? Di usia 16 sama usia 26 tahun. Usia 16 pengen bunuh diri? Iya. Karena? Waktu itu putus cinta. Oke. Iya. Oke. Usia 16 bunuh diri tapi nggak berhasil. Ini apa yang dilakukan nih di waktu di umur 16 Kak? Bunuh diri apa yang di percobaan? Waktu itu saya minum bedak Doris. Oh, bedak Doris itu bukan bedak iya. Buat binatang ya? Iya. Oke. Jadi saya sempat masuk rumah sakit 3 atau 4 hari dan di usia 26 saya juga bunuh diri lagi, saya minum Baygon. Oke. Apa yang terjadi? Ya di usia itu saya pun juga masuk rumah sakit lagi. Itu berapa hari itu Kak? Ya sekitar 3-4 hari. 2 kali bunuh diri Kak? 2 kali. Wow, berarti ngerasa kosong sekali ya Kak ya? Ngerasa bener-bener apa Kak yang membuat di umur 26 ya? Di umur 26 sebenarnya kan hal-hal yang Kak Yonatan pengen sebenarnya sudah dilakukan kan? Maksudnya sudah Kak Yonatan dapatkan kan, maksudnya dengan ganti identitas, terus habis itu pun juga menikah gitu dan apa yang akhirnya memutuskan Kak Yonatan kayak udah deh kayaknya selesai aja lah gitu, buat apa sih saya ada di dunia ini gitu di umur 26 tahun? Banyak kekecewaan ya, namanya luka, sakit hati itu banyak yang saya alamin gitu. Jadi saya merasa kayaknya hidup ini kok gak ada artinya ya, mendingan mati aja. Menarik nih Kak, karena Kak Yonatan tahu 27 Club nggak? Jadi 27 Club ini kalau misalnya teman-teman pun juga search di Google gitu ya, ini adalah orang-orang yang di umur 26-27 tahun itu bunuh diri, kebanyakan artis gitu, kayak Kurt Cobain, Amy Winehouse, terus habis itu juga ada Sunny yang Korea yang beberapa tahun silam. Jadi mereka di titik persis yang seperti Kak Yonatan juga rasain gitu, di titik di mana mereka punya semuanya, tapi mereka nggak punya apa-apa. Mereka punya kekayaan, tapi mereka ngerasa kayak kosong. Yang akhirnya buat apa ya saya hidup, ya sudah gitu. Kalau misalnya endingnya adalah setiap manusia pun juga mati, ya udah saya mati sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat mereka gagal dalam mencari Tuhan kali ya Kak ya, karena kosong gitu ya. Nggak ada hal apapun yang bisa diisi selain diisi sama Tuhan, ya nggak sih Kak? Gitu. Akhirnya pun Kak Yonatan ketemu tuh sama
sama apa yang sebenarnya mengisi Kak Yonatan gitu. Itu di umur berapa Kak? Oke, itu mungkin perjalanan yang panjang ya, di awal tahun 2011 itu. 2011 itu Iya. umur 2011 itu sekitar umur 52 kali Oke, ya. lumayan panjang ya dari Iya. yang terakhir Iya. 26 tahun pengen bunuh diri terus habis itu sampai akhirnya di umur 50 gitu ya. Iya, 50-an lebih deh gitu. Oke. Jadi di tahun 2011 itu adalah awal titik saya tuh mencari Tuhan di Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di situ saya tuh benar-benar mencari Tuhan. Jadi ada cinta mula-mula saya untuk apa ya? Untuk Tuhan pulihkan hidup saya. Di momen apa Kak? Maksudnya ketemu siapa atau di acara apa atau apa yang terjadi? Pengalaman pertama ini itu seperti apa? Sebenarnya itu perjalanan yang panjang banget ya. Jadi waktu itu saya nemenin teman saya, dia waktu itu harus suntik untuk dia ada HIV kan, jadi tiap bulan dia tuh harus disuntik. Oke. Gitu. Waktu saya nemenin dia, saya memberanikan diri saya untuk saya cek. Karena dengan kehidupan saya dulu itu yang namanya yang bebas dosa sekali itu ya. semua udah saya lakukan kan. Ya. Jadi saya memberanikan diri untuk saya cek saya kena HIV enggak ya Pak, saya kena AIDS enggak ya. Saya memberanikan diri, akhirnya saya cek, hasilnya negatif. Oke, Nah dari puji hasil Tuhan. itu ya, Puji Tuhan, akhirnya Iya, saya iya. janji sama Tuhan saya sudah tidak mau melakukan dosa lagi. Oh, di situ di momen itu. Ya, di momen itu. Jadi saya tidak melakukan dosa lagi dari 2011, 12 dan saya tuh benar-benar mencari Tuhan ya kan. Saya sekolah. Dari awal memang Kak Yonatan Kristen. Saya sempat masuk Islam 12 Oke. tahun ya kan. Dari situ saya sempat masuk Katolik. Oke. Udah itu saya sempat sekolah doa pelangi di Tanah Abang, itu saya belajar. Jadi kita kalau mengenal Tuhan kita harus tahu dasar-dasarnya. Ya. Kita harus tahu fondasinya. Ya. Karena hidup saya nggak mau mudah-mudahan. Saya maunya hal yang pasti dalam hidup saya. Ya. Jadi apa yang bisa merubah hidup saya itu menjadi hal yang benar, bukan kebenaran lagi yang dalam diri saya, bukan pembenaran diri, tapi kebenaran yang akan saya lakukan. Jadi benar-benar saya itu mencari untuk mengenal Tuhan itu siapa. Gitu. Saya belajar selama setahun, udah itu belajar lagi, Tuhan bukain saya tentang masa lalu saya. Ternyata usia saya 10, 11, 12 tahun saya itu pernah pelecehan seksual. Oh, pernah ya? disodomi. Really? Ternyata Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan saya. Umur berapa Kak? Sorry. Ya sekitar 10, 11, 12 itulah. Dan itu Kak Yonatan baru ingat waktu di umur yang Iya. 50-an itu. Iya. Wow. Dan emang itu tidak pernah saya ingat-ingat lagi. Itu masa lalu itu saya nggak pernah mengingat dan saya merasa saya tidak akan pernah kembali lagi ke yang dulu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Ya. Saya harus mengingat masa kecil saya. Karena Itu Tuhan, kadang caranya karena Tuhan Tuhan. juga mau pulihkan yang itu Iya, ya. itu Tuhan cara kan kalau Tuhan. misalnya bekerja 100% Iya, ya Kak ya. Iya. Wow. Terus bagaimana waktu momen ingat itu lagi? Apakah membuat hancur lagi Kak Yonatan atau bagaimana? Hancur sih hancur, tapi saya tetap maju terus. Ya. 2016 saya udah mulai pelayanan di tempatnya Pak Gilbert sebagai pendoa syafaat sampai hari ini. Dan di tahun 2018 awal itu saya ketemu dengan Bapak rohani saya dan mentor saya itu adalah Pak Timothy Parengkuan. Ya. Itu adalah awal titik saya juga sih. Ya kan di Yakobus 5:16 hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, doa orang yang benar besar kuasanya. Itu saya dapat ayat mas di tahun 2017 dan di tahun 2018 saya dapat ayat mas lagi, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan waktu saya ketemu dengan Pak Timothy, ya kan di situ dia sempat doain saya dan dia memberikan nama saya Jonathan.
Oh, Dan saat itu juga Jonathan itu diberikan Iya. sama Kak Timi ya? Iya, Kak Timi yang memberikan. Waktu itu saya sempat ketemu sama dia, malamnya, paginya saya sempat telepon sama dia. Dan saat itu juga saya memutuskan saya harus gunting rambut saya dan saya harus berganti cara pakaian saya. Pakaian saya itu adalah manusia lama saya. Wow. Untuk menjadi manusia baru, kita harus ngebuang semuanya yang sudah berlalu. Sebelum Jonathan namanya Tania. Iya. Oke, jadi tinggalkan Tania, Iya. ya, hidupi Jonathan-nya Iya. ya. Oke. Nah, waktu Kak Jonathan masih masih dengan sebelum mengambil keputusan untuk kayaknya memang harus total deh ikut Tuhan, Iya. itu mengenal Tuhan itu harus total gitu. Iya. Itu Kak Jonathan masih berada di lingkungan yang dulu kah, yang lama kah, atau sudah pindah atau sudah tidak bersama dengan teman-teman yang lama lagi atau bagaimana? Kalau saat kita diproses Tuhan, dengan sendirinya kita itu udah tidak nyaman lagi di tempat yang dulu. Saya setuju, Kak. Dengan sendirinya. Saya setuju. Karena dunia kita itu apa ya, kalau saya bilang Karena bukan beda ya, udah beda. Jadi bercandaannya juga udah nggak masuk ya, Kak. Benar, bercandanya tuh udah beda. Bercandanya udah beda nih. Gitu. Iya. Karena Tuhan akan mengiring saya tuh ke jalan yang benar, Ya. bukan jalan yang tidak benar. Karena dulu hidup kita, jalan kita kan nggak benar. Jadi gimana caranya berpindah? Ya itu cara Tuhan. Saya diketemuin dengan orang-orang yang benar, gitu. Ya. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ya karena kita punya kemauan untuk Tuhan pulihkan hidup saya. Betul. Iya sih, karena komunitas di mana kita berada itu sangat penting sekali gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, sesimpel gini deh, kita mau belajar pinter sama matematika aja, kita harus duduk sama orang-orang yang memang pinter sama matematika gitu, supaya waktu mereka melakukan kebiasaannya mereka, kita pun juga jadi ikut. Iya. Makanya jangan sampai gitu ya, waktu kita mengambil keputusan untuk aku pengen ikut Tuhan 100%, akan sangat sulit sekali nggak sih, Kak, rasanya kalau misalnya kita masih ada di circle yang lama gitu, karena circle yang lama ini kan punya kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun kan. Iya. Kita akan jadi alien ya di situ ya. Iya. Sampai akhirnya masuk ke circle yang baru, komunitas yang baru, sistem ekosistem yang baru lagi yang Tuhan siapin untuk Kak Jonathan. Sampai akhirnya Kak Jonathan pun juga udah pelayanan. Tapi waktu itu sudah kembali menjadi laki-laki kah, atau masih dengan walaupun namanya Jonathan tapi masih dengan dengan penampakan ataupun juga dengan rupa Tania nih, Kak? Enggak. Dari 2018 saya itu udah ibaratnya sampah itu kan udah saya buang semuanya kan. Nah sejak saat itu saya kalau ke toilet di mall, saya ke toilet laki-laki. Widih, ya kan? mantap. Itu adalah perjuangan kan. Betul. Nggak sampai di situ aja, dan di tahun 2019 saya sudah mau identitas saya yang dulu yang dari laki-laki menjadi perempuan itu, saya harus balik lagi menjadi laki-laki. Dan waktu itu sempat sidang pengadilan, tapi hakim tidak menyetujui karena tidak ada bukti. Gitu. Tidak ada bukti kalau Kak Jonathan itu sebelumnya awalnya adalah laki-laki gitu ya maksudnya. Oke, bentar nih, Kak. Jadi kan awalnya waktu Kak Jonathan mau berubah dari laki-laki menjadi perempuan itu melalui sidang juga ya, melalui sidang dan disetujui. Iya. Disetujui dengan persyaratan dan segala macam yang sudah Kak Jonathan siapkan. Akhirnya Kak Jonathan KTP-nya istilahnya KTP-nya wanita tuh ya gitu. Sampai akhirnya tahun 2000 berapa, Kak? 2019 pengen kembali lagi nih. Tapi tidak disetujui. Tidak disetujui karena tidak ada bukti. Dan di tahun 2019 saya melakukan operasi angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. Usia 18 tahun saya kan operasi pasang implan. Dan usia saya 59 saya angkat implan payudara saya yang sudah 40 tahun. Yang ada di tubuh saya.
Udah kayak bangsa Israel. 40 tahun. Padang gurun. Waktu ini sudah diangkat, itu Iya. tanah perjanjiannya Kak Yonatan ya Kak? Iya, mau menuju tanah perjanjian harus lepas dulu implannya. Lepas dulu. Waduh, Iya. bagus banget. Aduh, oke. Akhirnya kan operasi kan sudah. Terus Iya. habis itu, tapi kan pengadilan masih belum menyetujui. Iya. Bukti-buktinya itu kan Kak Yonatan kan punya foto-foto zaman dulu juga kan? Maksudnya Iya. apakah itu nggak cukup? Itu saya rasa kurang ya, karena waktu saya operasi pun yang 2019 itu hasilnya tidak memuaskan. Berhubung itu sudah 40 tahun, jadi udah ada lemak di bagian payudara saya, Oke. jadi bentuknya itu masih ada. Ya. Dan waktu itu pun saya sudah pelayanan kemana-mana, jadi kalau saya pakai pakaian itu juga pasti yang Gombrong-gombrong agak ya? kombor. Kalau pakai kaos juga yang warna hitam gitu kan. Karena saya pengen menjadi laki-laki, ya kan nggak mungkin saya tuh masih mempunyai payudara. Ternyata doa saya selama 4 tahun, akhirnya tahun kemarin di bulan Februari saya bisa operasi lagi untuk kedua kalinya di Thailand selama 10 hari. Dan akhirnya ininya sudah nggak ada lagi, dan hari ini pun juga udah trepes, udah seperti laki-laki. Udah berhasil ya? Iya. Operasi. Wah, perjuangannya luar biasa banget loh Kak Yonatan. Untuk mengambil identitas kembali aja tuh perjuangannya luar biasa ya Kak ya? Setelah itu saya melanjutkan lagi yang kemarin sempat tertunda 2019. Akhirnya saya dibantu dengan salah satu pengacara, itu adalah Pak Michael Hutagalung. Dibantu sama dia sebagai pengacara. Akhirnya kita mulai mengumpulkan bukti-bukti. Oh, untuk pengadilan ini ya? Iya. Oke. Untuk permohonan ke pengadilan. Oke. Akhirnya kita udah dapat bukti dari 2019. Saya udah angkat implan, 2023 saya juga udah operasi lagi untuk kedua kalinya. Dan ketiga bukti apa yang paling kuat itu adalah bukti kromosom. Jadi saya harus cek kromosom Tes saya. kromosom, betul. Ya, Oke. dan hasilnya sebulan, dan hasilnya puji Tuhan kromosom saya adalah laki-laki. Yes. Jadi Berarti benar ya meskipun kromosomnya XY ya? Kalau casing dirubah gima pun yang namanya kromosom dari Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Wah, bagus banget. Ya, itu adalah bukti yang kuat. Dengan sidang 8 kali, akhirnya dengan saksi dari kakak saya, kedua saksi dari Bapak Rohani, dan ketiga saksi dari dokter andrologi. Mereka harus datang. Dan akhirnya sidang 8 kali, hakim menyetujui permohonan saya. Wow. Akhirnya ketok 42 palu. tahun. Iya. 42 tahun identitas saya akhirnya kembali lagi menjadi laki-laki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil ya? Kalau bagi saya kadang mikir waktu pertama kali, waktu kita mengumpulkan bukti-bukti, waduh ini gimana caranya memulainya aja juga bingung. Tapi saya percaya kalau Tuhan mau memulihkan kita, caranya itu ada aja. Pasti ada. Yang penting kita mau lakukan bagian kita. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan juga pasti akan lakukan bagiannya. Hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan apa? Betul. Hidup saya pernah direbut sama iblis, dan kali ini saya harus rampas lagi hidup saya. Iya. Waduh, bagus banget ya. Waduh, bagus sekali. Akhirnya identitas pun juga sudah didapatkan ya. Secara istilahnya secara negara pun juga sudah sah bahwa Kak Yonatan adalah seorang laki-laki. Itu lebih lucu lagi kalau misalnya ternyata hakimnya itu adalah hakim yang dulu tuh. Perasaan dulu saya ketok palu untuk Anda menjadi perempuan deh. Tapi kayaknya bukan ya. Udah bukan hakimnya, beda ya Kak. Dan waktu perjalanan sidang 8 kali, kita juga sempat berpikir ya, yang namanya keraguan kan juga ada ya. Waduh, ini setujuin nggak, kalau misalkan sampai nggak disetujuin, kita akan maju lagi ke Mahkamah Agung gitu. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyetujui permohonan saya. Itu adalah kerinduan saya untuk Tuhan mulihkan kita itu nggak setengah-setengah. Pasti Tuhan mulihkan kita itu pasti tuntas. Jadi bagi saya LGBT itu adalah pilihan ya.
Satu itu adalah dosa. Kedua adalah pilihan. Ya. Makanya mereka harus tahu kebenaran, bukan pembenaran diri.